Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai moderator, nama saya Pandu Arya Winanda dengan NIM 466 dari kelompok Interdependence. Yang pertama, kelompok pertama, nama pertama yaitu Mila Amanda dengan NIM 448. Yang kedua adalah Fauzia Muharromah dengan 463. Ivana Natasha Juwita dengan NIM 46465. Baik, pemaparan yang pertama akan dibacakan oleh Mbak Mila Amanda. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, moderator, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang main hakim sendiri. Tindakan main hakim sendiri terjadi adalah karena adanya ketidakseimbangan antara hak pelaku dan korban. Korban tidak menerima kompensasi dalam bentuk pemindahan pelaku karena kejahatan yang telah dilakukan oleh pelaku terhadap dirinya. Selain pengaruh perkembangan politik reformasi menimbulkan arti yang salah untuk beberapa komunitas di mana mereka merasa memiliki kebebasan untuk bertindak sesuka mereka. Terlepas dari hukum pidana yang ada, dugaan seseorang melakukan tindak pidana tanpa berpikir. Tindakan tersebut dilakukan oleh satu orang atau lebih dengan tuduhan tanpa alat bukti. Kalaupun memang terbukti tidak harus dihakimi ataupun dilakukan penganiayaan, kekerasan, dan perusakan. Guna mempunyai penegak hukum, jikalau memang dia melakukan tindak pidana dan bukti sudah cukup, bisa dilakukan ke penegak hukum agar diproses menurut hukum yang berlaku, di mana bentuk atau kriteria main hakim sendiri ini berupa seperti pertama ada penganiayaan, kedua ada kekerasan. Pertanggungjawaban pelaku tindakan main hakim sendiri, tindakan ini membahayakan orang lain dan mengancam keselamatan orang lain, maka perbuatan tersebut harus dipertanggungjawabkan di muka peradilan dikarenakan di prinsip dalam hukum pidana adalah dia yang melakukan tindak pidana, dia pula yang akan menjalani sanksi tindak pidana tidak diwakilkan oleh orang lain. KUHP dalam tindakan tersebut ada seseorang yang dirugikan atau ada unsur-unsur tindak pidana bisa berupa penganiayaan, kekerasan, dan perusakan. Bagi pelaku main hakim sendiri bisa diberikan sanksi atas tindakan penganiayaan, kekerasan, dan perusakan. Tujuan lain dari hukum ini adalah tercapainya keadilan yang berbeda-beda isi dan ukurannya menurut masyarakat pada zamannya. Hal yang perlu diperhatikan ialah bahwa hukum pidana yang terwujud dalam peraturan perundang-undangan pidana berfungsi untuk melindungi atau benda hukum baik milik individu maupun milik kolektif. Dalam KUHP yang dapat dikenakan terhadap para pelaku tindak main hakim sendiri. Pelanggaran terhadap hukum bukan semata-mata karena keinginan melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum, tapi lebih sebagai suatu bentuk reaksi terhadap hukum itu sendiri. Dalam buku 1 KUHP telah memperluas jangkauan berlakunya hukum pidana terhadap orang yang dapat dituntut dan dipidana, yaitu sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan yang mengatur mengenai penyertaan dan deal naming yang termuat dalam pasal 55 dan pasal 56 KUHP. Adanya perluasan jangkauan berlakunya hukum pidana terhadap orang yang dapat dituntut dan dipidana ini, maka pelaku tindak pidana tidak hanya ditujukan kepada yang berbuat secara langsung, melainkan juga orang yang tidak berbuat secara langsung, seperti aktor intelektual atau yang berada di balik terjadinya suatu tindak pidana yang dalam pengertian hukum pidana dikategorikan sebagai menyuruh, menganjurkan, atau membujuk, serta membantu melakukan tindak pidana. Baik, saya serahkan kembali ke moderator. Baik, pemaparan yang kedua akan dipaparkan oleh Mbak Ivana Natasha Juwita. Waktu dan tempat dipersilahkan. Next, baik, terima kasih moderator. Untuk yang selanjutnya ada di sini mengenai pertanyaan kedua, yaitu tentang kasus. Di sini kami mengambil kasus yang berita yang telah
yang telah tampil di kompas.com dengan judul "Dituduh lakukan penistaan agama, pria Pakistan tewas oleh massa yang main hakim sendiri." Nah, di sini penjelasannya adalah massa Pakistan menghukum mati seorang pria bernama Muhammad Mustaq, umurnya 50 tahun, di daerah terpencil di Provinsi Punjab, Pakistan, setelah dia itu dituduh membakar halaman-halaman Al-Quran. Bukti yang sejauh ini dikumpulkan oleh polisi, nampaknya pria tersebut memiliki cacat mental. Nah, selanjutnya, puluhan orang yang main hakim sendiri tersebut telah ditahan dan ditangkap karena aksi main hakim sendiri yang menyebabkan Muhammad Mustaq ini mati pada Sabtu tanggal 12 bulan 2 tahun 2022 silam di distrik Kanewal di Provinsi Punjab. Dan menurut Tahir Asrofi, perwakilan khusus Perdana Menteri untuk Kerukunan Beragama, lembaga penegak hukum juga memantau ratusan tersangka lainnya. Katanya ini dilansir dari berita Al Jazeera pada Minggu tanggal 13. Next. Yang selanjutnya, polisi di Provinsi Punjab sendiri pun mengatakan setidaknya ada 15 tersangka utama telah ditangkap sehubungan dengan kasus tersebut. Nah, kemudian menambahkan bahwa 85 tersangka lainnya telah ditahan dan penggerbekan tersebut dilakukan untuk menangkap lebih banyak tersangka lagi. Lalu pada Minggu, tepatnya tanggal 13, Perdana Menteri Pakistan Imran Khan memerintahkan tindakan terhadap massa dan polisi yang bertindak sebagai penonton pembunuhan itu. Ia juga mengungkapkan bahwa pembunuhan tanpa pengadilan akan diproses secara hukum dan kami tidak memiliki toleransi bagi siapa saja. Untuk yang selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, pemaparan yang ketiga akan dipaparkan oleh Mbak Fauzia Muharomah. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa saja faktor-faktor yang mendorong kelompok yang melakukan main hakim sendiri ketika proses penegakan hukum sidang. Di sini yang pertama saya akan menjelaskan kalau perbuatan main hakim sendiri yaitu merupakan suatu tindakan yang mana tidak diatur secara khusus dalam hukum pidana yang berlaku di Indonesia. Kasus perbuatan main hakim sendiri dikarenakan adanya pelanggaran norma yang berlaku di masyarakat. Reaksi masyarakat ditinjau dari sudut sosiologis dapat dibedakan menjadi dua aspek, yaitu aspek positif dan aspek negatif. Pada hakikatnya, tindakan atau perbuatan main hakim sendiri itu merupakan pelaksanaan sanksi atau kelompok, yang hanya saja sanksi yang dilakukan oleh perorangan maupun kelompok sulit diukur berat ringannya, karena massa terkadang dapat bertindak gelap dan tidak terkendali. Perbuatan main hakim sendiri juga tidak diatur secara khusus dalam hukum pidana yang berlaku di Indonesia, dan hal tersebut merupakan kekosongan hukum sehingga metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif. Terima kasih moderator, selanjutnya akan saya serahkan kepada moderator. Baik, pemaparan sudah dipaparkan oleh Mbak Mima, Mbak Lala, dan Mbak Ivana. Jika ada pertanyaan, silakan. Dari kawan-kawan, apakah ada pertanyaan? Moderator izin bertanya, boleh? Ya, silakan. Sebutkan nama dan NIM. Pertanyaan mungkin bagaimana cara menanggulangi orang yang main hakim sendiri? Seperti yang sudah dipaparkan tadi, mungkin harus ada penjelasan lebih lanjut mungkin. Baik, dari kelompok penjawab, apakah ditampung dulu jawab soalnya apa langsung dijawab? Langsung saya jawab. Baik, waktu dan tempat dipersilakan, Mbak Ivana. Baik, di sini pertanyaan dari saudara Mas Aditya bahwa bagaimana cara menanggulangi. Nah, di sini cara menanggulangi itu terdapat dua cara, yaitu cara preventif dan cara represif. Nah, cara preventif ini adalah salah satu
bentuk cara pencegahan. Nah, contohnya seperti apa upaya pencegahan atau penanggulangan tindakan main hakim sendiri. Nah, ini dapat dilakukan dengan 2 langkah, yaitu yang pertama membangun kewibawaan dan kepastian hukum agar rasa keadilan dalam masyarakat itu terwujud. Lalu yang kedua bisa juga dilakukan dengan himbauan dan penyuluhan hukum ataupun melaksanakan patroli rutin. Jadi di sini sifatnya adalah mencegah agar masyarakat sekitar hakim sendiri. Yang selanjutnya adalah tindakan represif, yaitu tindakan ketika perbuatan tersebut sudah dilakukan dan ini sifatnya adalah sanksi. Nah, di sini tindakan represif ini contohnya yaitu seperti yang saya katakan, memproses pelaku main hakim sendiri terhadap pelaku tidak pidana. Jadi bisa dikenakan pasal KUHP. Nah, namun pada kenyataannya pun dalam hal tersebut polisi pun masih belum optimal karena banyaknya kendala yang dihadapi dan banyak faktor-faktor yang melatar belakangi juga mengapa masyarakat melakukan tindakan main hakim sendiri. Jadi kalau menurut kami tindakan cara menanggulangi ada 2 cara, seperti yang sudah saya jelaskan melalui cara preventif dan represif. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, dari penanya apakah ada sanggahan? Apa cocok dengan jawaban? Oh, iya, cukup jelas. Terima kasih. Baik, apakah ada pertanyaan lagi? Saya Mas mau bertanya Mas. Baik, Mas Viko Wahyu Rifan. Jadi gini Mas, moderator, tolong disampaikan ke pematerinya kayak apakah perlu sih tindakan represif itu jikalau pendekatan emosional itu terjalin? Misal contoh kayak penangkapan maling lah kasaran nih. Itu kan langsung dipukuli toh. Lah, orang-orang tuh melaksanakan itu dengan represif, apakah itu menjadi hal yang sangat tidak bisa dihindari, sedangkan ada cara tindakan emosi, ada cara mediasi atau menggunakan pendekatan secara emosional. Itu sih, apakah harus represif itu yang mau saya tanyakan. Terima kasih, Mbak. Baik, apakah dari kelompok penjawab, apakah pertanyaan bisa diterima? Bisa. Jadi begini, saya kembalikan kepada saudara Viko sendiri. Di sini konteksnya itu bukan yang orang yang bukan malingnya yang dipertanyakan, tapi orang yang main hakim sendiri. Seperti itu. Jadi kalau pertanyaan Anda itu apakah eh kalau ada gimana tadi mengenai emosi warga dan lain-lain. Nah, di sini makanya tindakan represif itu kan suatu tindakan yang sudah terjadi. Jadi maling itu digebuki sama orang yang main hakim sendiri. Nah, di sini yang dimasalahkan itu kan adalah orang yang main hakim sendiri itu, kan itu sudah kejadian. Nah, makanya tadi kami menjawab sebelum ada faktor-faktor yang melatar belakangi kenapa masyarakat itu dapat main hakim sendiri. Contohnya adalah kurangnya penyuluhan dan nggak ada kepastian hukum. Nah, lalu kalau tindakan represif itu sudah terjadi kan artinya yang main hakim sendiri itu bisanya ya diproses seperti itu. Karena kalau dibiarkan nanti semakin lama akan semakin menjadi-jadi, maksudnya akan semakin berlarut-larut. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin menambahkan, teman-teman dari kelompok. Bagaimana teman-teman dari kelompok, apakah ada tambahan? Sudah sih Mas moderator dan Mbak pemateri, itu saja mungkin kegelisahan dari teman-teman. Baik, Mas Viko. Baik, pada sesi ini mungkin sudah tidak ada pertanyaan lagi, maka sesi ini kita tutup. Saya dan kelompok pemateri, jika ada salah dan kurangnya, mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.